Pada yang kami hormati Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Dharma Budi, di sini kami kepada Kepala Dinas PU Bina Marga. Kalau ada yang hadir di sini, kami sampaikan juga darurat air aman. Kronologis kejadian tanggal 23 Oktober 2020 terjadi amblas pada opening jembatan air aman. Kemudian di tanggal 23 itu Kepala Dinas kita sudah menginstruksikan supaya kami dari UPTD itu oleh OPTD kota, OPTD kabupaten, OPTD Kabupaten Oku ya, Pak Indra beserta stafnya, kemudian juga 30-an kalau tidak salah itu dengan konstruktor gelagar beton di Indonesia. Itu bentangnya itu 18 meter, kemudian lebar lantai jembatan itu 4,5 meter. Untuk kemudian kami membangun jembatan darurat yang Bapak lihat sekarang ini, panjangnya itu 30 meter dengan lebar lantai itu 2,5 meter. Konstruksi yang kami bikin ini Pak, itu dari pipa pancang 40, diameter 40. Kemudian kita gunakan juga ada cot 4,8 meter, kemudian ada diagonal 6,8 meter, kemudian pipa ada pipa 5 inci dan 3 inci sebagai pengaku. Kemudian lantainya itu sendiri dari papan yang kemudian kita kasih strip di rel bannya. Untuk pengaman kita tambahkan juga handrail. Pembangunan jembatan darurat ini kami harapkan transportasi di daerah ini akan kembali lancar seperti sedia kala dan tidak ada lagi yang mengeluhkan melewati jalan jalan sementara yang kita buat di belakang itu Pak, yang ambles yang permanen di Desa Lubuk Batang Lama tersebut. Sesuai dengan janji kami dan telah disampaikan panjang lebar oleh Kepala Bidang tadi, bahwa jembatan ini selesai sesuai dengan rencana, yaitu dalam waktu kurang lebih pelaksanaannya 2 minggu 14 hari. Sebelumnya juga kita bersama-sama PT Jargas maupun dari pihak Kabupaten, PU Bina Marga Kabupaten serta dibantu oleh PT KAI telah melakukan penanganan awal, yaitu membuat dan merehabilitasi jalan lingkar yang tadinya tidak bisa dilalui, yaitu dengan kondisi becek maupun jembatan kecilnya yang tidak perbaiki ini, karena ini merupakan jalan yang merupakan kewenangan pihak Provinsi Sumatera Selatan. Pada Sabtu siang atau tanggal 15 itu sudah ada laporan yang masuk ke Pak Gubernur, masuk juga ke anggota DPR RI, Ibu Berca, yang memang karena kondisi medsos sekarang ini bisa langsung, yaitu di sini kami tulis 3 ton. Jadi untuk kendaraan-kendaraan minyak ataupun kendaraan sawit ataupun kendaraan Pertamina mohon dimaafkan, untuk saat ini tidak bisa melalui jembatan ini. Jadi mungkin dari Pak Kades, kalaupun ada kendaraan yang melewati di sini masih memaksakan diri juga Pak. Ini kita sudah pasang portalnya Pak. Tolong ditegur Pak, tolong ditegur, karena ini kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya kepentingan kelompok atau perusahaan tertentu. Sebagai informasi Pak, skenarionya kira-kira begini. Ini akan kami usulkan untuk pembangunannya di 2021. Sekarang program pembangunan penggantian jembatan sudah masuk. Nanti ada pembahasan di DPR. Insya Allah di bulan akhir Desember sudah ketok palu.
Dan biasanya proses lelang itu bisa mencapai bulan sampai 2021 akhir, sampai peresmian jembatan permanen ini insya Allah dilakukan oleh Bapak Gubernur Bapak Haji Herman Deru. Jadi kami mohon bantuan dari masyarakat sini untuk mari kita hitung bersama-sama peresmian jembatan darurat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Baik. Oh ya, tanya pengen apa? Coba ya Pak ya, dengan adanya mobil yang lewat ini, sekaligus boleh diambil fotonya untuk diabadikan. Ini sebagai bukti bahwa jembatan ini sudah berfungsi dengan baik ya Pak ya. Darurat tapi juga kualitasnya tentu pasti masih diperhatikan. Boleh diabadikan sekali lagi. Selanjutnya kami persilakan Bapak berobrol sedikit tentang pembangunan jembatan darurat ini. baru nak lewat tuh. Mungkin setelah jembatan ini ada apa kriteria tertentu pembatasan untuk arus lalu lintas Ya, baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kami sudah membuka penggunaan jembatan darurat air aman sebagai pengganti jembatan yang amblas pada tanggal 25 Oktober kemarin. Namanya juga memang jembatan darurat, jadi fungsinya hanya untuk melayani beban kendaraan. Kita perkirakan maksimum 3 ton dengan beban 3 ton dan dengan lebar tertentu. Jadi kalau untuk ukuran mobil pribadi itu bisa lewat, mobil pusuk engkel juga bisa lewat, dan itu yang beban yang lebih berat dari itu kami lanjutkan untuk melalui jembatan atau jalan beringin. Jembatan ini akan berfungsi kurang lebih 1 tahun. Di tahun 2021 nanti kami sudah menganggarkan untuk pembangunan atau penggantian jembatan secara permanen. Ada 2 lokasi kemungkinan untuk dilakukan penggantian karena memang jembatan lama memang sudah mengalami usia yang tua dan konstruksinya juga sudah tidak memadai lagi. artinya jembatan yang ini nanti akan kita bangun baru Pak. Betul, di 2021. Kalau boleh tahu anggarannya? Belum. Jadi pada tahap awal ini masih berupa acuan yang diajukan di DPR. Nanti setelah ada persetujuan DPR baru kita bisa bicara berapa anggaran yang dialokasikan di lokasi tersebut.